Oke, aku menyontohkan sedikit itu lagu yang sering juga menjadi hits di TikTok ya, dimana kita membuat sebuah gerakan-gerakan yang lucu atau membuat orang menjadi gemas karena melihat gaya kalian di dalam TikTok. By the way, semua itu fine dan semua itu menjadi hiburan buat siapa saja. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, anak-anak ataupun adik-adik semuanya, bahwa berusahalah untuk tetap fokus ke dalam dunia nyata kalian. Karena terkadang kalau kalian mendengar suara-suara yang berbau lagu-lagu TikTok, kalian tidak sadar di mana kalian berada, sedang dengan siapa kalian, dan kalian lagi ngapain. Kalian lagi otomatis langsung menggerakkan tubuh kalian sesuai dengan gerakan lagu yang kalian ketahui. Misalnya Bang Jago ya, kita coba lihat. Ada sih kalian mungkin tahu ya, kayaknya Bang Jago. Kita lihat ya, Bang Jago. Contoh nih, Bang Jago. Nah, lagu ini kan mempunyai gerakan khusus sendiri. Ampun Bang Jago. Bang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Nah kan, kadang-kadang kalian tanpa sadar kalian bergerak otomatis loh. Seakan-akan semua dalam alam pikir kalian tuh sudah terekam dengan tepat bahwa lagu ini bergerak, lagu ini bergerak, lagu ini bergerak. Kalau sekedar untuk menghafalkan gaya, oke, boleh, silahkan. Karena memang kalian harus menampilkan penampilan kalian yang bagus bila kalian ingin menjadi star di dalam TikTok. Hanya saja kalau kalian dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita lupa mengontrol diri kita, dan kadang-kadang kita lupa untuk membatasi gerakan kita sehingga kita bergerak sesuai dengan lagu yang biasa kita dengar. Bukan sedang menghafal gaya, tapi otomatis alam bawah sadar kalian merekam itu, dan alam bawah sadar kalian langsung bergerak dengan refleks dengan gerakan-gerakan yang sesuai dengan yang ada di dalam lagu-lagu TikTok. Apa yang membuat kalian menjadi salah di mata orang? Karena orang-orang normal lainnya melihat kalian sudah tidak normal. Kalian sudah terkena dengan sindrom TikTok. Dan itu akan membahayakan kalian di dalam pergaulan. Walaupun tidak membuat kalian sakit sih, tapi membuat kalian menjadi terlihat tidak normal. Membuat kalian jadi terlihat tidak seperti umumnya orang-orang yang bisa fine-fine saja mendengar lagu apapun dari yang terdengar di musik-musik TikTok. Bahkan sekarang, maaf ya, ini saya harus katakan bahwa kenapa sih kita mengedukasi masyarakat dengan bahwa TikTok itu adalah hal yang mampu melakukan kebaikan untuk seseorang. Contoh ya, oke, aku nggak bilang bahwa tidak baik, tapi contoh, ada satu cerita film atau sinetron yang membahas tentang TikTok ini mampu membangunkan orang yang koma. Come on, jangan membuat ini hal baru dalam pemahaman masyarakat. Jangan membuat ini menjadi masyarakat mempunyai mindset yang baru bahwa kita yang biasanya membacakan doa, kita yang biasanya memberikan ucapan-ucapan yang baik ketika orang sedang tidak sadar, kita yang menuntun dia dengan paham agama kita masing-masing. Tapi kali ini ada yang membuat sebuah pemahaman bahwa cobalah dengan membangunkan koma itu dengan mendengarkan musik TikTok. Dan di dalam cerita itu dia bangun dan dia ikut bertiktok terbangun dari komanya. Ini adalah edukasi yang salah, saya rasa. Edukasi yang tidak mendidik masyarakat, edukasi yang membuat masyarakat mengatakan, oh kalau orang kenapa-kenapa udah lama. Coba pasang waktu masih sadar dia senang main TikTok koma. Coba deh kita pasangin TikTok lagi koma di rumah sakit. Siapa tahu dia bisa sadar. Ada kok seperti itu di film. Itulah gunanya edukasi dari mata, telinga, dan perbuatan ya. Kita melihat, kita mendengar, dan kita memahami. Bijak-bijaklah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui apa saja, apalagi yang terlihat di dalam tayangan-tayangan yang bagus. Di TikTok pun kamu menayangkan hal, orang akan melihat. Apalagi di dalam sebuah cerita sinetron. Janganlah mengedukasi masyarakat untuk hal yang kita ingin batasi, tapi kalian membuat mereka merasakan itu melampaui batas dan mampu melakukan hal yang luar biasa. Oke, buat semua pengguna TikTok, bijak-bijaklah, dan saya senang kok menonton kalian bermain, dan saya suka kok dengan kreativitas kalian di mana saja.
sampai di pelosok sekalipun mereka menjadi TikToker, saya acungin jempol. Karena ini menjadi hiburan buat kalian dan memanfaatkan otak kalian untuk lebih kreatif dan membuat kalian yang jauh menjadi dekat terlihat oleh kita di ibu kota dan di mana saja bahwa kalian ini menjadi manusia-manusia yang mampu mengembangkan apa adanya di sekitar kalian untuk menjadi tontonan yang mampu dinikmati oleh semua orang. Buat saya itu luar biasa. Tapi ingat, jangan dong membuat kita semua tersesat di dalam hal-hal yang tidak pantas untuk didengar, dilihat maupun dijadikan panutan. Buat saya star syndrome itu ada di TikTok juga loh. Dan hati-hati untuk tidak over batas dan tidak melewati limit-limit etika dan moral. Juga jaga sikap, jangan sampai kalian dalam otak bawah sadar kalian hanya menanamkan hal-hal yang ada di dalam TikTok. Karena kalian sangat berharga, kalian harus mengembangkan diri lebih positif. Dan ingat, TikTok itu hanya hiburan. Jadi jaga diri kalian dan tetap mengontrol tubuh kalian walaupun dimanapun kalian berada ketika mendengarkan lagu-lagu TikTok. Terapilah diri kalian untuk tidak refleks bergerak. Karena ini akan membawa kalian ke hal yang lebih nantinya merusak daya pikir kalian, merusak imajinasi kalian, dan merusak refleks tubuh kalian. Karena kalian yang mengisinya dengan hal-hal yang rutin tapi tidak tepat. Yaitu apa yang kalian lakukan di TikTok itu sendiri. Tetap berkreasi, tetap lakukan hal-hal yang baik, tetap memberikan tontonan yang enak ditonton, tetap mengedukasi bangsa. Silahkan menggunakan TikTok dengan baik, tapi ingat, kembali lagi, jangan menjadi TikTokers yang sakit, jangan menjadi TikTokers yang merusak, dan jangan menjadi TikTokers yang membangun imajinasi atau membangun hal-hal yang membuat sebenarnya menyesatkan siapa saja. Jadilah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan, dan ingat, kalian tetap harus sehat meskipun kalian sudah menjadi sindrom terhadap TikTok. Kalian tetap harus waras agar kalian tidak dilihat bahwa ini menjadi sebuah penyakit baru, karena kalianlah yang ciptakan penyakit itu. Penyakit sindrom TikTok ini jangan dihidupkan. Maka dari itu silakan kalian membatasi diri dan berhati-hatilah menggunakan sosmed yang mengeksplor tentang diri Anda sendiri. Banyak jalan menuju bintang, sehingga kalian harus lebih bijak menggunakan aplikasi ataupun menggunakan hal-hal yang terkait mengeksploitasi diri kalian dalam potensi diri kalian sendiri. Oke, dari saya mungkin cukup, dan saya rasa sih kalian lebih pintar untuk menyikapi diri kalian. Kalian sudah paham dan mengerti batasan-batasan mana yang kalian harus tetap miliki dalam bersosmed, apalagi menggunakan aplikasi yang mengeksplor diri kalian, karena semakin banyak aplikasi nantinya yang akan membuat kalian ada di dunia maya, sementara kalian sebenarnya adalah orang-orang di dunia nyata. Oke, buat semuanya dari saya Julia Putri Nur, hari ini cukup, dan ini adalah sahabat saya dunia nyata dan dia lebih real loh. Jadi hari ini cukup dulu untuk membahas tentang TikTok. Ingat, kontrol diri kalian, isi otak kalian selain apa yang kalian pahami di TikTok, lakukan hal-hal yang positif lainnya, lakukan hal-hal yang mengalihkan daya tampung otak kalian dari apa yang kalian dapat di TikTok, sehingga kalian tetap normal, tetap seimbang, tetap bisa menjadi manusia yang harmonis dalam melangkah, tidak berat sebelah dan tidak hanyut ke sebelah. Itu yang saya inginkan dari kalian. Tetap bijak menggunakan aplikasi dan tetap bijak untuk berTikTok atau menggunakan aplikasi apa saja yang mengeksplor diri kalian. Jaga etika, jaga moral kalian, karena ini Indonesia, dan Indonesia adalah negara yang beretika, juga bermoral dan berbudaya, apalagi kita semuanya beragama. Salam dari saya, Julia Putri Nur. Jangan pernah tinggalkan catatan harian Julia, tetap di sini dan subscribe saya, channel ini maksudnya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin saya bahas dan ulas di sini, boleh ke Instagram saya Julia Mutilover, dan bisa DM saya untuk bisa mendapatkan hal-hal baru yang ingin kalian dengar dari saya.
Boleh juga bertemu dengan saya di Clubhouse dan bisa kita berdialog di sana. Sampai ketemu lagi di catatan harian Julia lainnya, dan tetap semangat, tetap menggunakan semua sosmed dengan baik. Ingat, jaga keseimbangan otak kalian, jangan sampai rusak karena sebuah sosmed, karena semua datang dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadi bijak-bijaklah menggunakan. Kalian tetap anak Indonesia, tetap anak berbudaya, tetap anak beretika dan bermartabat, juga beragama. Salam cinta dari saya. Ketemu lagi nanti di catatan harian Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.